Kata orang bijak seperti ini. Ada 4 hal yang kita benci, yang tidak akan pernah luput dari kehidupan kita. Ada 4 hal yang tidak boleh kita lepaskan dari kehidupan kita ini. Dan mudah terjuai korok. Dan pasti harus dapat. Kita tidak boleh menolaknya. Sekuat apapun kita untuk mencoba menolaknya, hampir tidak bisa. Apa itu? Yang pertama adalah penyakit. Ada uncol manasomar sahih. Ada di sini yang tidak pernah sakit. Ada yang tidak pernah sakit. Nah, untuk tidak sakit, kita terkadang belajar berbagai pengetahuan, kita gali pengetahuan, kita perkaya referensi kita supaya kita tidak jangan sakit, supaya kita tidak sakit. Tapi sekuat apapun kita membentengi fisik kita ini, tubuh kita ini tetap juga memaksakan itu tetap juga sakit. Dikit-dikit berubah cuaca sakit. Di grup keluarga kami di Botol Komando, hati-hati. Di kampung kita sekolah sama sekolah sudah kena DVD. Kata, jadi bro, mana ada DVD di tangan dinginku, kan? Logikaku seperti itu. Tak ada DVD demam berdarah di tempat yang rada-rada dingin. Di Bonapa Sebisa, kan itu. Tapi melalui ilmu pengetahuan tidak ada yang tidak mungkin, karena bisa bermutasi dan berevolusi, kan begitu. Itulah yang pertama. Yang kedua, terputar soal kita jolma, kita pasti akan pernah melewati masa-masa penderitaan. Dan kita semua yang menderita. Nah, cobalah, mungkin saat ini kita bersuka cita oleh karena kelimpahan kasih karunia Tuhan bagi kita, oleh karena berkat Tuhan. Bodoh matlas kita bisa ketawa hari ini. Bodoh mungkin kita suka. Silakan tertawa. Tapi ada masanya dan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Alaihi kosong, itulah nasib kita. Itulah takdir kita sebagai manusia. Ikon menderita. Kata buku MD kita bahasa Batak berkata seperti ini. Partangisan dokape, nah goa siangan, seperti itulah kan lirik lagu bahasa Batak. Pada akhirnya dan pada masanya kita mungkin lebih panjang waktu kita untuk menangis, menderita, berkeluh kesah daripada saat-saat kita tertawa dan bersuka cita. Itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin ada hubungannya dengan firman Tuhan saat ini. Isema hitau jolma yang tidak akan menua. Ada di antara kita yang tidak akan menua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita telah melalui 32 hari tahun 2025. Itu teh? Berapa hari tahun 2025 kita lalui? 30. Kalau bulan Januari 31 tambah 1 bulan Februari, berarti sudah 32. Nah, pertanyaan, berapa hari lagi tahun 2025 ini kau lalui? 3 hari naik. Kalau 1 tahun 365 kurang 32, berapa hari lagi? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup yang kita telisik hidup kita ini, bahwa sejatinya nasib kita sebenarnya penuh dengan penderitaan, menua, menangis pada waktunya, penyakitan pada waktunya. Itulah nasib kita. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berkata seperti ini, kepadamu kutitipkan tanah ini.
kan begitu. Kepadamu kutitipkan tanah ini, kelak suatu saat engkau akan menjadi berkat. Tanah ini akan menjadi tanah tempat berlimpahnya madu, anggur, dan lain sebagainya. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keberadaan nasib kita dan hajol mau tahun turpukta soncolma mati madua menderita penyakitan berkeluh-kesah dan lain sebagainya, tetapi Tuhan memberkati kita dan memberi kita karunia, menyerahkan kita. Bahkan Tuhan berkata, kepadamu kutitipkan. Itulah masa kininya. Dan Tuhan berkata lagi, kelak engkau akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Iman. Dan selanjutnya, dan semua bangsa akan menyembah kepada engkau, dan melalui engkau bangsa-bangsa akan diberkati. Itu jauh lagi ke masa depan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kalau kita melihat keberadaan kita dari diri kita itu sendiri, kita tidak akan memperoleh itu, sedikit pun kita tidak akan memperoleh. Namun, akankah kita ada tempat dan waktu untuk berbahagia? Kan itu? Akankah hidup kita ada waktu, ada masa berbahagia, berkelimpahan, penuh dengan sukacita? Untuk hidup yang lemah ini, maka Pemasmur pernah mengajarkan kita seperti ini. Dari 4 binatang, Tuhan mengajar kita supaya jika oleh motoho nonton diri kali ikon mate, ikon menua, ikon menderita dan pada akhirnya menderita, maka belajarlah dari 4 makhluk yang mungkin kalau kita melihat kasat mata dia itu adalah lemah, bahkan mungkin dia adalah santapan binatang. Yang pertama, pelandu. Kenal pelandu? Iwasa bata itu apudi, galino kok, lemah, dikit-dikit bisa diterkam binatang buas. Tetapi dia bisa hidup dan beranak pinak. Ada sebuah kecerdasan yang dikasih Tuhan bagi dia, membangun rumahnya di celah-celah batu kan? Artinya apa buat hidup kita? Mau tamo todo kali dari tahun hajol mau tahun, firman Tuhan berkata, akulah benteng hidup, biar engkau selamat dari kekejaman hidup itu, dan hidupmu yang selalu diintai oleh musuh, maka bersembunyilah. Bangunlah hidupmu, bangunlah, tatalah kehidupan seperti pelandu yang kita sebutkan tadi. Jol aman nagari di mana nasi tiap saat bisa diterkam oleh binatang, tetapi bisa dia selamat dari kekejaman dan liarnya kehidupan di belantara sana. Libu di batu-batu. Kenapa demikian? Karena dia membangun rumahnya di celah batu karang. Siapa batu karang dalam kehidupan kita? Isi batu karang. Yesus adalah batu karang. Walaupun pernah Yesus berkata kepada Petrus, engkaulah Petra atau batu karang itu. Petrus adalah representasi daripada gereja. Jika gereja dibangun di atas batu karang dan berlindung kepada Kristus itu, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat merobohkan kita atau mengintai kehidupan kita atau merusak kehidupan kita atau mengganggu kebahagiaan kita, sebab Kristus adalah batu karang. Yang kedua, makhluk yang kedua, itu kosong hati, semut. Tata ada semut ini. Kenal semut? Ada peribahasa tentang semut. Ada gula, itu kan? Alita kaya kamu som berbeda, anggudian do putih berbeda itu kan? Dia putih manuk berbeda, apalagi dari waktu sepanjang. Tetapi lucunya semut tidak pernah berantem.
Dan hebatnya, setiap mereka berpapasan selalu salah. Nah, ada yang kita laki masih jalanan, ya? Anak-anak Tuhan, ada yang kita laki masih jalanan, oleh tabir doang tak? Pertanyaan, mana lebih bagus sebut daripada kita anak-anak Tuhan? Isi dokumen kita, semuti mana kita? Kan itu ngatabirin kalau di selatan ngatabirin dong apa yang dari buka kita kan ala musuh kan itu ada nerima lihatlah perhatikanlah seksama semua tidak pernah dia tonjok-tonjokan dengan kawan, bahkan mereka ketika menemukan rezeki berbagi. Yang ketiga, belalang. Hebat di belalang 100 hektar itu dalam sekejap sabongin. Mengapa demikian? Mengapa belalang bisa menghanguskan dan melenyapkan sawah seluas 100 hektar dalam kurun 1 malam? Karena mengapa demikian? Angkojol marsitom di satu kali juru. Ala yang belalang mereka jika menjadi sebuah koloni. Kan itu? Itu sudah dulu. Nah, alangkah lebih bijaknya manusia jika mau bekerja sama dengan sesamanya manusia, pekerjaan yang luas dan besar sekalipun, dia pasti akan bisa mengentaskannya dan menyelesaikan. Kalau dulu manusia di peradaban yang lalu sana, oleh karena kerjasama yang kuat itu, katakanlah piramida, katakanlah Borobudur, katakanlah bangunan-bangunan yang menakjubkan tempo itu dikerjakan secara manual oleh manusia. Karena apa? Bahkan menara Babel sekalipun, bangunan yang terhebat di dunia ini, menurut sejarah, ini perlu dicoba kan? Alat dikerjasama. Dan yang berikutnya adalah cicak. Cicak ada di mana-mana. Di rumah orang miskin dan juga di istana. Nah, untuk kecerdasan hidup yang kita sebutkan tadi, boleh tak sadari dunita jor managade yang tidak berdaya dengan apa-apa tentang hidup kita dan nasib kita. Tuhan berkata hari ini, akulah benteng, akulah pertahanan, akulah kekuatan. Masihkah kita mencari sandaran hidup kepada kekuatan yang lain, sedangkan hari ini seorang yang hidup di zaman tempo dulu, di mana kerasnya kehidupan, bersaksi bahwa dia berlindung kepada benteng kehidupan itu, yaitu Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir adalah urang nakingan sumido kita mati. Tangan kita dari mamur. Kalau urang nakin jika saya katakan tadi bahwa tahun 2025 ini telah kita lalui 32 hari. Berarti sisa hidup kita sebenarnya 300 berapa hari lagi? 32 lebih atau 33? 333 hari lagi. Kita mengatakan umur kita akan panjang, tetapi sebaliknya berarti umur kita sebenarnya semakin berkurang. Bapak Ibu saudara-saudara semua kita memiliki harapan bolo madua aunian dapat tu mahasana pon kobar Tuhan tua kanino. Saya jumpa kau banyak, biarlah aku menemukan masa-masa tua itu, masa-masa yang indah, damai, enak, dihormati akan aposo, dohot akayan aku. Bahkan kalau boleh, ketika saya akan menutup mata, molo cupang yang tikiku na tutup mata ko nakagiliknya menutup adik. Kan itu pernah dengar berita ada orang tua di luar pulau kita ini
3 hari atau 4 hari berikutnya dia setelah mati baru ditemukan orang. Hati Allah karena kona. Harapan kita ketika kita memasuki usia 5, kata Rosinakiani, lapsonannya semakin enak, akayanakon berhasil, dan kalau boleh mereka lah yang menutup mata kita. Ini harapan. Amat pendidikan bagi kehidupan ini, alemat cedangoldo, molo bisa dapat tinggian, karena tua hitas kita sudah tua. Kemudian datang anak-anak kita pulang dari kuliahnya, Pak, bangunin mau. Aku buat beli karung. Tapi masih sekolah di balik suruh kan, masih sekolah. Balang semangat tong kan, mungkin orang tua bersuka cita, toy mamang, dan dicoba boras tu, alai tu dong. Nah, siapa yang kena cengket? Dan yang mendidikan lagi seperti yang latar belakang konteks firman kita hari ini. Ketika Daud memasuki masa usia, bayangkan coba mendidikannya di masa-masa tua Daud ini. Anaknya Absalom mengkudeta dia dan ingin menyingkirkan dia. Oh, menau Daud dah, dapat burung hati. Roy anak penaturan yang ngau tongos bebas si bebas, kita telah seruakan, tas beruatnya. Orang tua sangat senang jika kita memberi laporan kepada orang tua kita. Kemarin punten dilawan, tetapi hari ini segala upaya dengan uang yang kau beri menjadi punten 9. Sangat senang orang tua kita. Nak boleh kau kerja rumah kerja di nator. Tapi berita-berita baik yang kau bawa dari tempat rantau, dari tempat kuliah, dari tempat sekolah itu sangat menyenangkan bagi orang tua. Tetapi mirisnya, ngai masih sekolah kita. Tuhan membangun, keluar Daud membangun anak-anaknya sedemikian rupa, memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Tetapi tiba-tiba anaknya Absalom mengkudeta. Berapa binoto binatang muda? Alani, jika kita ingin masa depan yang cemerlang, di hari tua kalau boleh anak kota iman yang menutup mata. Bahkan saat tuna mati kita orang itu kimangulu ati, orang itu mati mardinas. Rumah kita jujur soalnya marsalon lengkap, dinas-nas dan satu warna, menjadikan baju yang sama persis dan lain sebagainya. Untuk budget yang seperti itu ada dana dari anak-anak. Kalau kita bangun, hidup ini dengan orang pati di ujung di komanya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk umur atau usia yang lanjut ini, Daud berkata dalam ayat dalam ayat 5 dan ayat 6 atau ayat 6, kepadamulah aku bertobat mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Atau ada doa tabolo neng supaya kita ingin masa dan hari-hari tua kita menyenangkan penuh dengan kedamaian bagi kehidupan kita, dan anak-anak kita memuliakan kita di hadiahnya keyakinan yang kita ada atau dia memperjuang. Kalau ala Islam begitu lahir anak terus dilapalkan, diajarkan itu teh. Diajarkan betul, begitu kan? Victor dibaca untuk ayat-ayat suci Al-Quran bagi dia. Nanti kalau itu pun semua itu nanti kita bangunlah kurikulum yang pertama buat anakmu ketika Tuhan memberkati hidupmu dengan anak laki-laki dan perempuan. Kurikulum yang pertama adalah mengenal Tuhan. Iman. Yang kedua, Pacediga nak kedadaan rotu gereja. Jalan kamu kaman dota makenan, olo kam marmiami dadana di gereja. Dadana tu marmiami lewo lo hita nong getso. Kan bololo tu gereja dadana.
Dan ada yang datang di gereja tapi kita sibuk untuk mendiamkan, kita repot. Dan ada dengan keberadaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perkenalkanlah kurikulum pertama kepada dia mengenal Tuhan. Yang kedua, masih tanpa polo di pas-pas sudah Tuhan kita don anak kota. Perkenalkanlah etika dan norma. Macirigana kadang-kadang kita kadang-kadang martutur. Tahu martutur? Ise dona na pantas disebut tulang, udah paman, nambon, di kan itu? Siapa yang pantas untuk kita sebut tulang, nambon, udah, pakcik, paklik dan lain sebagainya? Kalau bukan di masa-masa anak-anak kita perkenalkan seperti ini. Dan yang terakhir di masa-masa anak-anak itulah kita perkenalkan budaya. Nah, hari ini Tuhan berkata kepada kita, padamulah aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat marah. Ummatan yang dihalak nami masuki lanjut usia. Karena usia yang semakin menua itu rasa kekhawatiran, kegelisahan akan menimpa kita. Maka jika itu sesuatu yang menakutkan, bangunlah generasi, bangunlah aka sudut nau poso mana dari Bapak mengenal Tuhan, mengenal budaya, mengenal norma, dan mengenal etika. Maka hidup kita akan semakin dipenuhi oleh kedamaian. Dan yang terakhir, senantiasa bersandar dan tergantung kepada Tuhan, karena dialah benteng kehidupan kita. Akhir kata, saya ingin mencuplik sedikit kata yang pantun, yang mungkin Anda sudah akrab dengan itu ya. Semangatlah atas kehidupan ini. Ada disebutkan seperti ini. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa semangat le. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih.